Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Bentuk-bentuk globalisasi: globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi bidang transportasi. Dampak globalisasi. Globalisasi bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Dampak positif globalisasi: 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif dari globalisasi: 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Faktor penyebab westernisasi: A. Kurangnya penguasaan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. C. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. D. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. E. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. F. Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Salah satu ciri demoralisasi adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas: A. Pertentangan dan persaingan. B. Perbedaan ideologi politik. C. Kepadatan dan komposisi penduduk. D. Perbedaan kekayaan dan pendapatan. Dan E. Mentalitas yang labil. Akibat dari kriminalitas adalah: A. Merugikan pihak lain baik material maupun imaterial. B. Merugikan masyarakat secara keseluruhan. C. Merugikan negara. Dan D. Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Solusi untuk mengatasi kriminalitas adalah: A. Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. B. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. C. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. D. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi cemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara.
Kenakalan remaja adalah semua perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang ditujukan pada orang, hewan, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, contohnya perkelahian. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, contohnya penyalahgunaan narkoba. Kenakalan remaja yang melawan status, contohnya bolos dari sekolah, membantah perintah orang tua. Kenakalan remaja non-kriminal, contohnya apatis, mudah tersinggung, perasaan sangat peka dan mudah terluka, mudah tersinggung dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri. Faktor penyebab kenakalan remaja. A. Faktor internal. B. Faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja tersebut seperti 1. Krisis identitas, 2. Faktor kepribadian, 3. Faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang berasal dari luar diri remaja seperti kondisi lingkungan keluarga, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik, kondisi geografis atau kondisi alam fisik, faktor kesenjangan ekonomi, dan disintegrasi politik. Dampak negatif globalisasi yang berikutnya adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme merupakan perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Contohnya, ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.